Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Muhammad Sendra, mahasiswa semester 3 BITS 7 dari Universitas Insan Cita Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sikap dan langkah seorang manajer produksi terhadap seorang karyawan yang kompetensinya belum mumpuni karena sesuatu hal, serta tindakan berupa langkah-langkah yang harus dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Adapun evaluasi kinerja pada perusahaan yang kami skenariokan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Nah, di sini saya memberikan nama PT tersebut adalah PT Tekstil Matahari Surbakti. Nah, kebetulan nama anak saya Matahari Surbakti. Jadi, saya jadikan nama anak saya sebagai skenario PT yang bergerak di bidang tekstil tersebut. Nah, adapun yang kami skenariokan sebagai manajer produksi di sini yaitu Bapak Arif, yang mana Bapak Arif ini sangat tegas dan bijak namun memiliki rasa empati. Nah, untuk karyawannya di sini kami mengskenariokannya atas nama Mang Aep. Kebetulan Mang Aep ini sudah bekerja di PT Tekstil Matahari Surbakti selama 5 tahun. Langkah apa yang harus diambil oleh Bapak Arif selaku manajer produksi? Nah, yang pertama langkahnya yaitu penyampaian dan pembukaan data. Nah, jadi di sini Bapak Arif memanggil dulu nih Mang Aep ke ruangan Bapak Arif selaku manajer produksi nih, memanggil nih bagian operator produksi. Nah, di situ Bapak Arif menanyakan kepada Mang Aep, "Mang, terima kasih sudah datang. Mang, saya mau bertanya, kenapa akhir-akhir ini produksi kita menurun? Apakah ada kendala, Mang? Bila ada, tolong sampaikan." Kemudian Mang Aep menyampaikan, ada. Semenjak mesin operator manual diganti menjadi panel digital, Mang Aep merasa kewalahan dalam mengoperasionalkannya. Sebab ada beberapa item yang sama sekali belum dimengerti oleh Mang Aep. Namun sudah langsung dihadapkan oleh alat baru. Dan kemudian Bapak Arif menyampaikan, berarti benar yang tercatat oleh saya bahwa kecacatan kain itu mencapai angka 8%. Nah, ini sangat tinggi nih, sebab target produksi kecacatan kain itu hanya 2%. Namun dalam laporan lini itu kecacatan kain sudah mencapai di angka 8%. Serta output harian Mang Aep tadi menurun menjadi 15%. Nah, jadi di sini Mang Aep sangat kewalahan karena tidak menguasai alat yang dioperasionalkannya, sehingga berdampak pada merosotnya produksi perusahaan tekstil tersebut. Setelah itu langkah kedua yang harus dilakukan oleh Bapak Arif selaku manajer produksi adalah menanyakan langsung kepada Mang Aep tentang permasalahan secara detailnya. Nah, ini disebut sebagai langkah analisis masalah. Nah, di sini nih memvalidasikan
data yang diterima oleh Pak Arif dengan faktual yang ada di ruang operator tersebut. Kemudian Bapak Arif menyampaikan kepada Mang Aep, "Mang, setahu saya Mang Aep ini sangat-sangat ahli menangani mesin manual. Karena selama 5 tahun Mang Aep di perusahaan ini, seluruh mesin operasional yang bersifat manual mampu ditangani oleh Mang Aep. Akan tetapi setelah diganti oleh panel digital dengan unit yang baru, Mang Aep seakan-akan kesulitan dalam menginput seluruh data dan kalibrasi otomatis. Apakah itu Mang yang menjadi kendala utama?" Mang Aep langsung tuh menjawab, "Iya Bapak Manajer, kendala utama saya belum sungguh-sungguh belum memahami bagaimana cara mengoperasionalkan alat panel digital ini. Saya akui produksi sejak alat ini datang di bulan November, Desember bahkan Januari, produksi menurun. Bahkan banyak kecatatan kain yang dihasilkan karena rusaknya alat produksi tersebut. Jadi alat produksi ini menjadi rusak sehingga banyak lilitan-lilitan benang, jejetan benang yang tidak maksimal hasilnya. Nah, inilah gunanya langkah kedua, yaitu analisis masalah, memvalidasikan semua yang menjadi trouble oleh Mang Aep. Kemudian Pak Arif menyampaikan kepada Mang Aep, "Baiklah, kalau memang itu yang menjadi kendala utama, saya yakin dan percaya bahwa Mang Aep adalah karyawan yang profesional dalam bekerja. Mang Aep bukan belum menguasai, hanya saja harus mengembangkan potensi kemampuan tentang digital. Saya yakin Mang Aep pasti mampu menguasai digitalisasi alat operasional yang baru tersebut." Dan Mang Aep menjawab, "Baik, terima kasih Bapak Manajer. Saya akan mengikuti arahan Bapak Manajer." Nah, kemudian Pak Arif mengambil langkah ketiga berupa solusi dan peningkatan kinerja karyawan tersebut. Rencana peningkatan kinerja tersebut sering juga kita dengar dengan istilah performance improvement plan. Nah, di sini fungsinya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, walaupun yang pertama tetap dari niat karyawan tersebut. Akan tetapi dengan adanya rencana tersebut, karyawan yang memang niatnya untuk bekerja pasti akan sungguh-sungguh memunculkan potensinya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Dan sambung Pak Arif, "Baik Mang Aep, Senin besok kita akan melaksanakan pelatihan training operator. Jadi Mang Aep tidak perlu berkecil hati karena beberapa bulan ini produksi menurun. Saya yakin dan percaya setelah Mang Aep menjalani training operator, Mang Aep pasti mampu meningkatkan kembali produksivitas perusahaan kita." Nah, ini nih sebagai seorang manajer produksi, tentunya kita harus mampu
meningkatkan moral dan memberikan motivasi kepada karyawan kita. Nah, ini poin paling penting kita sebagai manajer produksi harus memiliki sifat empatik yang tinggi. Tentunya kepada karyawan yang memang layak diberikan empati. Setelah itu, Bapak Arif mempersilahkan Mang Aep untuk meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Bapak Arif langsung menyusun performance improvement plan. Nah, Bapak Arif langsung menyusun rencana-rencana untuk pelatihan Mang Aep. Nah, di sini Bapak Arif telah menyusun jadwal pelatihan selama 3 minggu. Pelatihan untuk Mang Aep tersebut termasuk dalam roadmap perbaikan. Pada minggu pertama, Pak Arif menyusun dengan istilah atau sebutan umumnya deep training. Di sini Mang Aep hanya perlu melakukan pengamatan terhadap seluruh panel-panel digital. Nah, jadi Mang Aep ini langsung didampingi oleh trainer. Jadi trainer ini melatih semua fungsi-fungsi panel yang ada di digital operator tersebut kepada Mang Aep. Di sini Mang Aep hanya perlu memperhatikan dan bertanya. Jadi adanya interaksi tanya jawab antara trainer dengan Mang Aep. Nah, di sini Mang Aep belum harus mengoperasionalkan. Jadi selama 1 minggu Mang Aep wajib memperhatikan apa-apa yang dipaparkan, disampaikan, dan dipraktekkan oleh trainer tersebut. Setelah di minggu pertama tersebut, Mang Aep cukup banyak memperhatikan dan selain bertanya tentang cara mengoperasionalkan pada panel kontrol digital tersebut, maka di minggu keduanya akan berlangsung yang namanya supervised praktik. Jadi supervised praktik ini yaitu praktek langsung. Nah, setelah 1 minggu sebelumnya Mang Aep memperhatikan dan hanya bertanya terhadap apa-apa yang dijelaskan oleh trainer tersebut, di minggu kedua Mang Aep praktek langsung. Jadi prakteknya ini tetap dalam pendampingan oleh trainer tersebut. Ini selama 1 minggu ini, dari Senin sampai Sabtu, Mang Aep langsung praktek ini, praktek terus setiap hari. Dan masuklah pada minggu ketiga, yaitu independent trial. Nah, independent trial ini Mang Aep langsung mengoperasionalkan sendiri alat-alat tersebut. Nah, bedanya pada minggu kedua, trainer masih turut serta mengarahkan Mang Aep dalam mengoperasionalkan panel-panel kontrol digital. Pada minggu ketiga, Mang Aep langsung mempraktekkan sendiri. Nah, di sini trainer hanya perlu memperhatikan dan memperbaiki apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Mang Aep pada panel kontrol digital tersebut. Oke. Nah, di minggu keempat ini Mang Aep sudah bekerja sendiri. Jadi tidak ada lagi pendampingan oleh trainer. Nah, di minggu keempat ini Pak Arif akan mengambil
rapat singkat. Nah, namanya final review. Biasanya diambil di hari terakhir dalam 1 minggu tersebut. Misalnya di hari Jumat atau hari Sabtu. Apabila perusahaan tersebut bergerak sampai hari Jumat, maka bisa diambil di Jumat sore. Nah, apakah itu bagian IPAL-nya, bagian lab-nya, bagian adminnya? Yang jelas cukup pada bagian produksi. Operatornya, nah itu bagian-bagian produksinya. Dan masih banyak lainnya. Dan apabila perusahaan tersebut bergerak sampai dengan hari Sabtu, maka Sabtu siang atau Sabtu sore final review tersebut bisa dilaksanakan. Nah, kalau yang kami skenario ini, perusahaan tekstil kami ini bergerak ataupun melakukan aktivitas pekerjaan sampai dengan hari Sabtu. Maka Pak Arif selaku manajer produksi mengumpulkan seluruh operator dan karyawan di bagian produksi di hari Sabtu. Bukan semua karyawan ya, tapi perwakilan-perwakilan pada sub-sub bidangnya saja. Nah, di sini Pak Arif akan mengevaluasi apakah reject rate sudah turun ke angka 2 sampai dengan 4%. Kan tadi sebelumnya ini Mang Aep ini belum mengenal digital panel tadi, produksi mengalami kecacatan kain sampai dengan 8%. Nah, pada minggu keempat pasca Mang Aep menerima ilmu tentang pengoperasionalkan panel kontrol digital, maka Pak Arif mengevaluasi produksi dalam 1 minggu tersebut, yaitu produksi di minggu keempat. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang manajer produksi. Siklus ini akan terus berjalan. Selagi Pak Arif masih menjadi manajer produksi, maka langkah 1, 2, 3, dan 4 tersebut akan terus berjalan. Itu saja dari kami, skenario presentasi yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi saya tentunya pribadi dan bagi rekan-rekan sekalian yang telah menonton video kami ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, Wici.